Jaringan Pi tampaknya sangat populer di Asia Tenggara. Namun para ahli blockchain yang berbicara kepada publikasi Vietnam FN Express telah meragukan legitimasi platform kripto. Paling tidak karena penggunanya tidak memiliki akses ke kunci pribadi mereka. Pakar blockchain Dang Min Tuan dari Institut Teknologi Pos dan Telekomunikasi Hanoi mengingatkan bahwa tidak seperti banyaknya jaringan lain, jaringan Pi tampaknya kurang transparansi. Dia menambahkan juga bahwasanya Pi Network memiliki aplikasi dan server ponsel cerdas untuk membuatnya tetap berjalan. Jadi mengapa pengembang tidak merilis kode sumbernya untuk ditinjau oleh komunitas? Iklan juga baru-baru ini ditambahkan ke aplikasi Pi Network. Jadi di sini dia menunjukkan bahwa motivasi utama perangkat lunak ini adalah memonetisasi jutaan pengguna yang telah mendownloadnya. Beberapa waktu lalu kan saya pernah, kalau nggak salah 2 kali mengupload mengenai tentang bukan 2 kali teman-teman ya, jadi satu video 2 pembahasan, yaitu tentang si pembuat aplikasi Pi Network itu mendapatkan keuntungan dari Google AdSense karena berhasil memonetisasi aplikasinya di Play Store. Itu yang pertama. Dan yang kedua mengenai tentang pencurian data. Pencurian data ini seperti informasi yang kita setorkan sebelum kita menambang koin Pi Network. Seperti Facebook itu harus tercentang, email, terus nomor telepon juga teman-teman ya, bahkan sampai nama kita pun harus sama. Ya memang itu semua perlu. Dimana saat nanti kita mendapatkan undangan KYC, identitas semua identitas yang ada di aplikasi Pi itu harus sama dengan identitas yang kita punya, seperti KTP ataupun paspor. Nah, jadi banyak sekali di sini yang meragukan apakah data-data kita aman, jangan-jangan data kita dicuri. Nah, di situ juga saya juga banyak teman-teman mendapatkan pertanyaan yang seperti itu. Untuk masalah pertanyaan yang seperti itu, saya di sini belum bisa membuktikan, belum bisa menjawab bahwasanya proyek Pi Network ini terindikasi pencurian data. Itu saya belum bisa membenarkan karena saya tidak mau asal ngomong. Saya harus mempunyai bukti yang akurat terlebih dahulu. Untuk mengenai masalah monetisasi itu sudah clear. Saya jamin ya, kalian pasti pernah saat klik petir itu mendapatkan iklan di aplikasi kalian. Itu saya jamin kalian pernah mengalaminya. Di sini saya juga sering mengalami iklan-iklan seperti apa yang sering muncul, yaitu iklan-iklan seperti, mohon maaf saya sebutkan, Shopee, Lazada, Tokopedia, dan juga yang lain-lain, banyak lah ya. Nah, jadi di sini ada apa ini sebenarnya ya? Jadi para pakar blockchain, para ahli-ahli cryptocurrency, para peneliti meragukan proyeknya Pi Network ini. Ada apa di balik ini semua? Sebelum kita lanjutkan ke pembahasan para pakar, di sini juga saya yang bukan pakar, saya orang awam, saya hanya pemain kripto biasa. Ya sabar sih, pasti ada sabar ya teman-teman ya. Sabar ya, memang harus sabar menunggu kayak gitu. Tapi sisi kelemahan menurut saya, Pi Network itu selalu menunda-nunda berita yang telah disampaikan olehnya. Kayak gitu ya. Dan mudah-mudahan saja seperti di white paper kemarin, di perubahannya ya, di roadmap, maksudnya bukan white paper. Di roadmap itu dijelaskan dia akan mainnet secara terbuka itu di bulan Maret sampai bulan Juni ya, cepat-cepatnya bulan Maret, pas anniversary-nya, ulang tahunnya ke-3 tahun Pi Network, itu cepat-cepatnya, dan lambat-lambatnya di bulan Juni. Mudah-mudahan ini bisa masuk ke bursa teman-teman ya. Jadi supaya
membuktikan bahwa Kortim ini benar-benar bukan proyek yang scam. Jadi kalau kripto itu sudah masuk ke apa namanya, sudah masuk ke bursa, itu kan banyak orang yang mempercayai bahwasanya koin Pi itu benar-benar mampu untuk bisa bersaing dengan koin ataupun token yang lainnya. Oke, kita nantikan informasi selanjutnya. Oke, kita lanjutkan berita yang ini teman-teman ya. Akankah Pi bernilai? Pada tahap ini kami tidak dapat menjawab pertanyaan apakah nilai jaringan Pi bernilai apapun atau menghitung prediksi harga koin Pi yang tepat untuk tahun 2022. Nah, jadi di sini pada tahap ini kita tidak dapat menjawab pertanyaan. Nah, di sini untuk mengenai apakah nilai Pi itu berharga ya, dan berapakah nilai Pi. Nah, di sini untuk menurut konsensus itu banyak yang memprediksi ya. Tapi ingat, itu baru value ya, baru harganya tuh baru menurut konsensus dan prediksi-prediksi sebuah komunitas ya dari berbagai negara kayak gitu. Nah, di sini sebelum diluncurkan sepenuhnya, sampai saat itu kita harus menunggu dan melihat nilai koin Pi yang sesungguhnya dan secara penuh. Nah, jadi untuk berapa nilai kesepakatannya nanti kita tunggu dari core team. Nah, di sini untuk berapa sih nilai koin Pi? Nah, seperti yang tadi saya bilang ya, barusan itu hanya menurut para komunitas koin Pi gitu ya. Konsensus itu kan harga prediksi, teman-teman. Di sini saya juga mempunyai pendapat ya, mempunyai prediksi. Jika teman-teman ya, jika koin Pi itu benar nantinya seperti yang kemarin diceritakan menurut core team, jika nilai koin Pi itu berada di angka 1 miliar 100 miliar nilai koin Pi itu ya, kok 100 miliar keping koin Pi kayak gitu biar gampang. Dan itu 20% itu seperti yang saya jelaskan di video kemarin, itu akan dimiliki oleh core team dan 80% itu akan didistribusikan, dibagikan ke para pionir. Nah, kayak gitu. Jika melihat dari jumlah total supply koin Pi, itu menurut saya di angka $2 atau $1 pun menurut saya itu sudah angka yang bagus saat mereka launching, saat mereka mainnet. Itu menurut saya bagus. Apalagi kalau benar-benar sampai 100 sampai 300. Itu luar biasa ya. Tetapi di sini saya tidak ingin membahas harga karena yang terpenting kita semua untuk lolos KYC. Oke, lanjut. Oke, teman-teman, jadi tidak ada artikel lagi yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya bagikan ke teman-teman semuanya. Jadi untuk informasinya cukup segitu dulu teman-teman ya. Nah, jadi jadikanlah ini sebagai istilahnya wawasan lah ya, bahwasanya para pakar itu mencurigai itu alasannya kenapa seperti yang tadi saya beberkan kayak gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami kata-kata saya. Mohon maaf juga agak belibet ya menyampaikannya, jadi kurang lancar lah kayak gitu teman-teman. Mudah-mudahan bisa dimaklumi. Oke, terima kasih. Saya Didi Priyatna di sini undur diri. Jika ada kekurangan tolong dibenarkan, diluruskan. Dan jika ada informasi silahkan ditulis di kolom komentar. Didi Priyatna di sini undur diri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.